Ya, spesial terbarunya Chris Rock, Selective Outrage, udah tayang kemarin tanggal 4 Maret di Netflix, live streaming. 4 Maret benar ya? Ya, 4 Maret, hari Minggu, 4 Maret 2023, jam 10 pagi waktu itu dia live streaming. Dia menampilkan pre-show-nya, lalu after show-nya ada komentatornya juga. Pre-show-nya ada ngebahas tentang ada teman-temannya Chris Rock, teman-teman stand up comedian ngumpul satu ruangan gitu, ada David Spade, ada Dana Carvey, ada Leslie Jones, ada banyak stand up Ronnie Cheng jadi hostnya di acara itu, dan banyak banget teman-teman yang berceritakan betapa mereka sayang banget sama Chris Rock dan nggak sabar menantikan pertunjukan spesialnya, karena ini pertunjukannya live gitu dari Netflix, live bukan pre-recorded, bener-bener live live-nya gitu. Dan setelah show-nya juga ada sesi komentatornya yang gua nggak tonton sampai habis karena mesti ada acara waktu hari Minggu kemarin. Um, it's a very beautiful. Gua tahu gua di tiap tiap spesial yang gue review, gue selalu bilang it's a very beautiful show. Tapi memang kita semua tahu apa yang terjadi. Ya, kita semua apa yang tahu terjadi tahun 2022 waktu Will Smith nampar Chris Rock di Oscars, waktu Chris Rock lagi nge-host, terus dia bicarain soal alopecia, tentang tentang kebotakan istrinya Will Smith, si Jada Pinkett Smith. Dan kalau kalian pengen tahu satu lagi jokes tentang Jada Pinkett Smith, nonton spesial Jim Jeffries, itu lebih kasar lagi. Tapi kalau Chris Rock sini dia lebih bermain dari sisi egonya, jadi hitungannya ini ditampar balik lah. Jadi kita tahu apa yang terjadi tahun lalu waktu di Oscars tuh, waktu Chris Rock nge-host, dia bawain satu jokes yang ringan tentang alopecia, tentang kebotakannya istrinya Will Smith. Lalu Will Smith nggak terima, dia naik ke atas panggung, langsung digaplok, langsung ditampar. Setelah ditampar itu Chris Rock mengamankan situasi. Lalu ada ini yang paling absurd sebenarnya. Jadi Will Smith nggak terjadi apa-apa pada Will Smith, dia nggak ditahan, nggak gimana, dia menang award. Setelah selesai dari acara Oscars itu ada after party, ada Will Smith juga. Jadi they act as if nothing happened. Seaneh itu acara itu. Jadi dan setelah ditampar itu harga tiketnya Will Smith, harga tiketnya Chris Rock untuk pertunjukan spesialnya naik 3 kali lipat sampai ratusan dolar. Yang tadinya cuma 70, 90 dolar jadi ada yang 300, 500 dolar, dan orang tetap beli gitu karena orang segitu penasaran apa yang ingin diomongin. Beberapa bulan setelah kejadian itu akhirnya rilis sebuah cuplikan apakah Chris Rock akan mengadres. Jadi Chris Rock belum ngebahas soal itu. Chris Rock dia ngomong soal he has an entire show. Jadi sebenarnya dia udah nyiapin show sebelum insiden itu, dan orang pasti tahu pingin tahu tentang situasi itu. Jadi show-nya tetap jalan, tapi ada beberapa show yang dia tidak ngomongin soal insiden itu. Dia cuma mengadres, yes itu ada kejadian, gue udah nyiapin materi yang tidak berhubungan dengan itu sama sekali. Dan akhirnya kita sangat beruntung bisa nonton di Netflix. Beberapa dari kita pasti udah ada yang nonton live. Pertunjukan live-nya itu benar-benar asik banget. Soalnya itu spesial yang bagus meskipun tidak terjadi insiden penamparan oleh Will Smith. Jadi materinya sendiri udah bagus. Sebenarnya benang merahnya Chris Rock tuh dari dulu sama mulu. Benang merahnya tuh seputar racism, seputar black issues, seputar education, seputar seputar family. Di spesial kemarin-kemarin dia tuh sering ngomongin men and women, kayak dia kasih argumen yang kuat di Kill the Messenger, Never Scared. Dia pakai setelan jazz yang keren gitu. Terus di spesial terakhirnya Tambourine, dia cuma pakai kaos oblong sama jeans doang. Dia cerita tentang dia selingkuh, terus dia cerai sama istrinya. Lalu di spesial kali ini penampilannya cukup swag gitu, cukup pimp banget gitu. Dia nggak terlalu formal, tapi nggak relax juga. Pakai baju putih dari atas sampai bawah, gayanya bener-bener kayak pimp banget lah, kurang banyak rantainya tuh. Dia ceritanya benang merahnya sama. Dia cerita tentang keluarganya, tentang kemiskinan hidupnya sebagai orang miskin dulu, tentang anaknya yang sekarang jadi manja. Banyak dia cerita tentang anaknya.
somehow gue tuh suka banget kalau ada stand up comedian ngomong tentang keluarga, tentang pasangannya, tentang anaknya, karena itu udah dipastikan pasti lucu, tentang personal, udah pasti lucu karena itu deket banget sama mereka. Kalau lu pernah nonton Cerita Cintaku, Radit cerita tentang istrinya, tentang anaknya, atau spesialnya Panji dia ngomongin Dipo, itu pasti lucu, pasti lucu banget. Dan Chris Rock juga menyampaikan hal itu dengan sangat baik. Dia cerita tentang anaknya, lalu dia ngasih spoiler tipis-tipis punchline di awal dan di tengah tentang Chris Rock, tentang Will Smith, dan tentunya ditutup dengan beat itu, ditutup tentang beat dia seputar Will Smith, tentang kejadian itu, apa yang terjadi pada dia, bahwa Will Smith itu lebih hebat dari dia, tapi kenapa dia digituin. Overall itu cara paling, itu cara berdamai paling baik sih dengan dengan orang yang ngebully lo, karena harus diakui gayanya, gesturnya Will Smith saat itu benar-benar kayak seorang bully. Dan jauh sebelum spesial ini di podcast Howard Stern, Chris Rock pernah cerita dia ketemu sama, dia lagi syuting film atau lagi press release gitu, filmnya judulnya Top 5. Dia ketemu sama, dia jadi eksekutif produsernya dan jadi aktornya. Dia ketemu sama orang yang ngebully dia waktu SMA, kerja jadi security di situ. Dan dia cuma bilang, "Hi, how are you?" dan gak diapa-apain. Dan it's a very elegant way to make peace. Cara paling elegan, paling damai, paling apik, paling asik lah untuk ditonton, berdamai sama orang yang ngebully lu. Selective outrage, dan dia juga jelasin juga artinya selective outrage itu apa gitu. It's a critic to woke society sebenarnya, kritik ke woke society. Dan Will Smith itu sebagai cherry on topnya, sebagai hidangan terakhirnya yang emang enak banget. Jadi jangan sampai lu nggak nonton Selective Outrage Netflix. Itu aja dari gua. Sampai jumpa di review berikutnya. Bye bye. We can all be better. Bye bye.